Mantra ilmu penglaris dagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda saudaraku? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu dalam keadaan baik dan penuh keberkahan. Barakallah. Jika sebelumnya saya membagikan amalan hikmah untuk melariskan dagang yaitu melalui doa mujarab untuk dagang amalan surat Al-Hajj ayat 27, maka kini saya akan membagikan mantra-mantra penglaris dagangan. Amalan ini khusus Anda pecinta ilmu kejawen yang menjunjung tinggi warisan leluhur. Pada zaman seperti sekarang ini, segala sesuatunya sangat beresiko. Sebabnya adalah persaingan hidup yang semakin ketatlah yang membuat masyarakat ingin selalu merasakan menjadi yang terdepan dalam bidang apapun. Nah, untuk memenuhi minat tersebut, cara apapun bisa dilakukan meski dengan menggunakan cara kotor. Seperti menggunakan mantra agar dagangan saingannya menjadi sepi dan sebagainya. Zaman dahulu, nenek moyang kita yang bergerak di bidang dagang menggunakan mantra-mantra penglaris dagangan ini. Nyatanya mereka sukses berdagang, punya tanah banyak dan luas, punya banyak sekali aset dan mampu membangun tempat tinggal idaman mereka. Bahkan banyak orang tua zaman dahulu yang menyimpan tabungannya dalam bentuk emas dan perhiasan. Nah, jika Anda sekarang bergerak di bidang perniagaan, perdagangan atau usaha jual beli, maka amalan ini bisa Anda lakukan. Cara mengamalkan mantra penglaris dagangan. Untuk mendapatkan pelanggan sebenarnya ada banyak cara, salah satunya saja menggunakan penglaris. Istilah penglaris sudah sering kita dengar di sekitar kita. Semakin banyak pembeli semakin banyak untung yang kita dapatkan. Cerita pertama. Suatu hari saya sedang ingin mempelajari ilmu buat mandi-mandi sama seorang mbah tidak jauh dari tempat saya tinggal. Ia bercerita tentang minyak penglaris yang ia miliki. Ia mengeluarkan sebuah minyak penglaris dari tempat laci uang dagangannya. Saya tanya fungsinya buat apa saja. Katanya fungsinya ada dua, pertama untuk melariskan dagangan sama untuk menghalau jin dan tuyul yang ingin merusak usaha. Cerita kedua, nenek saya seorang pedagang. Waktu kecil saya sering menemaninya berjualan. Bagi saya yang awam waktu itu hal yang aneh menyiram air di depan toko. Biasanya kan bunga yang disiram. Namun seiring waktu saya baru paham, karena air itu dibacakan doa agar menghalau hal negatif yang ingin merusak toko seperti guna-guna tanah kuburan yang bisa menghancurkan toko. Dan membuat dagangan tetap laris. Mungkin saja di antara pembaca juga sering melihat pagi-pagi pemilik usaha warung menyiram air di depan tokonya. Selain untuk membersihkan ini juga agar aura positif toko jadi menarik pembeli. Biasanya serangan energi negatif dilancarkan saat malam hari. Dari dua cerita singkat di atas, membuat saya belajar bahwa selain promosi seperti biasa ada juga cara lain agar dagangan cepat laku. Macam-macam penglaris dagangan. Ada bermacam jenis penglaris yang mungkin kita kenal. Namun harus diketahui pula ilmu penglaris ada yang bersifat negatif, ada pula yang bersifat positif. Mustika penglaris. Berbentuk batu mustika yang bertuah untuk membawa ketertarikan pelanggan terhadap apa yang kita jual. Biasanya mustika ini dihuni atau media atau rumahnya makhluk astral yang mampu membantu usaha. Jimat penglaris. Berbentuk jimat. Jimat ini juga bermacam-macam, isinya bisa berupa rajahan atau tulisan khusus. Bisa menggunakan kulit kijang putih, bisa berisi kayu khusus dan lainnya. Ada yang berisi energi, ada pula yang berisi makhluk astra di dalamnya. Mantra penglaris.
Sebuah doa atau bacaan amalan yang bisa digunakan saat membuka warung atau diritualkan saat membuka usaha. Pesugihan adalah bekerja sama dengan makhluk astral untuk membantu agar usaha cepat maju. Umumnya yang kita sering dengar ini berefek negatif dan resikonya memakan tumbal. Saya pribadi tidak menyarankan jika menggunakan pesugihan yang negatif. Doa penglaris. Menggunakan doa yang baik, di setiap waktunya ini juga bisa membuat dagangan kita cepat laris. Kenapa? Karena tubuh kita yang sering melakukan hal baik akan membawa aura positif termasuk ke arah usaha yang kita dagangkan. Bersedekah, berbagi dengan yang membutuhkan energi positifnya sangat besar sekali. Lakukan ini akan sangat menguntungkan untuk Anda. Contoh, Anda berjualan baju anak-anak. Bagilah sebagian baju anak itu untuk anak yang kurang mampu. Bagi secara langsung dengan mendatangi mereka. Memelihara kucing atau hewan peliharaan lainnya. Sebagian orang percaya memelihara kucing akan membawa rejeki yang banyak. Secara pandangan aura, kucing atau hewan yang kita pelihara akan mampu menyerap atau menumbuhkan energi negatif pada diri tuannya. Jadi sayangi peliharaan atau hewan di sekitar Anda dengan baik. Akhir-akhir ini ada yang memesan mustika penglaris. Dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan dan menghalau gangguan gaib. Namun jujur, walau mustika ini kuat perlu juga diiringi usaha memperbaiki diri agar energi positifnya terus membawa manfaat. Meski zaman sudah sangat-sangat modern, apa yang dinamakan penglarisan tetap saja banyak dicari orang. Mengapa? Banyak sekali alasan yang membuat hal ini tetap berlangsung. Bahkan saat zaman sudah semakin modern, orang-orang semakin tergila-gila dengan yang namanya penglarisan. Bahkan saat ini banyak beredar apa yang namanya penglarisan tingkat tinggi untuk melariskan dagangan. Baik dengan menggunakan ilmu, benda bertuah, jimat atau dengan melakukan ritual-ritual berbau klinik. Yang menjadi pertanyaan, apakah penglarisan tingkat tinggi yang banyak dicari orang dan beredar di masyarakat apapun bentuknya itu benar-benar memberi manfaat? Mungkin saja memang memberi manfaat dalam jangka waktu tertentu. Namun apakah itu ada efek samping atau akibat, atau konsekuensinya? Hal inilah yang harus Anda pertimbangkan dalam memilih apa yang disebut penglarisan tingkat tinggi. Apalagi jika bentuk penglarisan tingkat tinggi itu berupa benda bertuah yang justru dianggap jimat atau sebagainya. Karena bila itu yang Anda pakai, pasti ada konsekuensinya. Bisa jadi memerlukan tumbal atau ritual khusus yang ternyata mengorbankan sesuatu yang berharga dalam hidup Anda. Selektif dalam memilih penglarisan menjadi pertimbangan penting karena bisa jadi berdampak pada kehidupan Anda selanjutnya. Jangan sampai Anda menggunakan penglarisan tingkat tinggi apapun itu bentuknya, tapi justru membuat Anda rugi. Atau justru bisa menjerumuskan Anda pada kesesatan tanpa Anda sadari, apalagi sampai mengorbankan orang yang Anda cintai, atau justru menuntun Anda untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Bukan manfaat yang Anda dapat, tapi justru Anda akan menjadi pecundang bagi diri Anda sendiri dan keluarga Anda. Karena itu carilah penglarisan tingkat tinggi yang bukan jimat, bukan ilmu sesat apalagi suatu yang berbau klinik. Kulit kijang putih adalah hasil dari pengulitan dari kijang yang berwarna putih. Biasanya memiliki harga yang cukup mahal. Merajah kulit kijang putih asli dengan mantra khusus berkhasiat kekebalan dan pengasihan. Pengalaman menggunakan kulit kijang putih. Sedikit cerita, kakek memiliki kulit kijang putih yang didapatnya dari leluhurnya.
Cara menggunakannya cukup mudah sekali. Tinggal ditaruh di dompet atau dikantongi saja. Bermanfaat untuk kekebalan dan keselamatan. Ucapnya, kita tinggal bawa saja sudah tahan bacok dan tembak. Kakek bercerita kalau kijang putih adalah peliharaannya makhluk halus. Untuk mendapatkan kulit, taring, tanduknya harus izin dulu dengan alam. Ada tata krama dan kesopanan agar khasiatnya berefek positif. Manfaat kulit kijang putih. Manfaatnya sangat banyak namun yang umum digunakan untuk merajah dengan tujuan tertentu. Seperti untuk penglaris dagangan, pengasihan, kewibawaan, dan kekebalan. Namun yang harus kita cek pula energi yang ada dihasilkan. Jadi tidak sembarangan pakai saja. Jika Anda mencari mantra penglaris dagangan paling manjur, maka di sini adalah tempat yang tepat untuk Anda. Karena jika dibaca sampai selesai Anda akan menemukan jawaban yang Anda cari. Yaitu rahasia melariskan warung sembako Anda agar laris di serbu pembeli. Sembako memang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat kita. Sehingga Anda harus benar-benar memberikan harga yang terjangkau. Memang keuntungan yang didapat dari jualan sembako tidaklah banyak. Hanya saja perputaran uangnya cepat karena hampir setiap hari orang membelinya. Di sini Anda dituntut juga untuk banyak menarik pelanggan, agar semakin cepat perputaran dan keuntungan yang Anda dapatkan. Sehingga Anda harus pintar-pintar mengambil hati pembeli Anda. Berikan layanan yang baik dan jujur dalam memberikan timbangan. Apabila Anda sudah melakukan usaha lahir dengan baik, maka harus Anda imbangi dengan usaha batin. Yaitu dengan membaca mantra penglaris dagangan yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Memang namanya mantra, namun tidak meminta bantuan kepada bangsa jin. Berikut ini amalan penglaris dagang paling manjur untuk jualan sembako. Ajiku Semar pangedepan dagang. Aduh welas asih, cedak welas asih. Welas asiho marang daganganku kabeh. Semar ndasar, gareng ngeneng. Petruk celuk-celuk Srikandi kang ngadoli. Janoko kang nukoni. Laris-laris daganganku kabeh. Cara mengamalkan antra-antra penglaris dagangan. Untuk dapat merasakan berkah atau manfaat dari mantra-mantra penglaris dagangan di atas maka Anda lakukan tata cara berikut ini. Awali dengan melakukan sholat hajat 2 rakaat di malam hari, di atas jam 12 malam. Setelah itu baca sholawat berikut, Shollallahu ala Muhammad Shollallahu alaihi wasallam, sebanyak 100 kali. Kemudian baca mantra-mantra penglaris dagangan di atas sebanyak 114 kali. Pagi harinya lakukan puasa muti 1 hari saja, baiknya Anda lakukan di hari Kamis. Puasa muti dilakukan 1 hari saja namun amalan-amalan tersebut di atas dilakukan sebanyak minimal 40 hari berturut-turut sehingga Anda akan merasakan berkahnya yang amat besar. Mungkin sebagian dari Anda adalah penjual sate ayam Madura, dan ingin mendatangkan banyak pembeli datang ke warung Anda. Sehingga keuntungan bisa semakin cepat Anda dapatkan. Untuk itu saya bagikan ilmu turun-temurun dari leluhur yaitu doa penglaris dagangan. Ada berbagai amalan doa penglaris dagangan paling ampuh yang ada di internet. Namun itu biasanya bersifat umum, jadi energinya tidak bisa fokus untuk satu usaha tertentu. Itulah banyak yang bertanya kepada saya, kenapa mereka tidak berhasil mengamalkan penglaris. Doa penglaris dagangan memang ada bacaan yang sama. Akan tetapi jika Anda pahami lebih dalam lagi, ada laku tirakat yang khusus dan berbeda-beda untuk setiap usahanya. Nah,
Di sini saya akan membagikan khusus untuk Anda para penjual sate ayam Madura. Sate ayam Madura memang memiliki cita rasa yang khas. Anda hanya perlu mempertahankan cita rasa tersebut dengan baik, ditambah dengan pelayanan yang menyenangkan kepada pembeli. Penjual sate ayam Madura dikenal dengan namanya, misalkan sate ayam Madura Cak Sulawi. Nama baik dari Cak Sulawi itu harus benar-benar Anda jaga. Berikan kesan yang baik untuk nama Anda sebagai sesuatu yang Anda jual, agar selalu dirindukan oleh pembeli. Meskipun sate yang Anda jual rasanya seperti kebanyakan sate pada umumnya, namun nama Anda sudah terkenal, maka orang akan tetap memilih Anda. Dan tanpa panjang lebar lagi, saya jelaskan untuk tirakat yang perlu Anda kerjakan berikut ini. Amalkan puasa Senin Kamis selama 4 minggu. Kemudian kerjakanlah salat duha 4 rakaat. Ambillah air 1 ember dan isi dengan kembang 7 rupa. Kemudian bacakan doa berikut sebanyak 99 kali pada jam 12 malam. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafidun. Setelah selesai membaca, tiupkan ke dalam air yang berisi kembang 7 rupa yang sudah Anda siapkan sebelumnya. Kemudian siramkan ke tubuh Anda dari ujung kepala sebanyak 3 guyuran air saja. Dan sisa airnya bisa Anda siramkan ke tempat usaha atau gerobak sate. Demikianlah bacaan doa penglaris dagangan yang bisa Anda kerjakan. Semua keberhasilan datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga seringlah mendekatkan diri kepadanya. Apabila Anda membutuhkan sarana penglaris dagangan yang lebih ampuh, bisa menghubungi saya untuk konsultasi. Dan lebih lengkapnya Anda bisa baca dan klik di halaman minyak pelarisan. Bambu petuk atau pring petuk adalah benda magis berupa bambu yang ketemu ruas. Cara mencari mengetahui khodamnya ada beberapa macam. Perlu doa khusus agar mendapatkan jenis bambu petuk yang baik. Harganya pun lumayan mahal. Doa bambu petuk yang dimaksud di sini adalah doa untuk menggunakannya. Yang namanya bambu petuk tentu ada yang memiliki kekuatan magis, ada pula yang tidak. Untuk yang memiliki kekuatan magis kita cek lagi siapa yang menghuni atau merumahinya. Dan tujuannya, fungsinya untuk apa. Untuk doa penggunanya biasanya khusus. Saya contohkan, kakek saya memiliki bambu petuk, kegunaannya biasanya untuk jaga diri dari serangan santet dan untuk anti-antian. Tinggal baca mantranya kemudian genggam, kemudian tes pakai silet kebal. Nah, fungsi doanya di sini untuk memanggil kekuatan makhluk penghuni bambunya. Sekarang sudah diwariskan kangrido.com. Jenis bambu petuk. Ini yang saya tahu saja ya. Pertama, yang terbentuk alami dan dihuni oleh makhluk astral secara alami pula. Ada pula yang isian, artinya kita panggil makhluk astral untuk mendiaminya. Ada pula yang palsu seperti di lem saya lihat. Cara mencari bambu petuk siang hari. Ada 2 hal yang utama. Mata batin sudah terbuka dan mampu mendeteksi energi. Memiliki bantuan gaib atau sudah mendapat petunjuk gaib di mana letak bambu tersebut. Kenapa 2 hal ini penting? Karena pertama untuk mendeteksi kekuatannya, kedua untuk mempermudah mencari lokasinya. Dan yang terakhir, biasanya kadang kita ketemu bambu petuk yang masih kecil. Kita perlu membuatnya tetap tumbuh hingga agak besar batangnya, karena tidak mungkin kita menjaganya setiap waktu. Jadi di sini kita memerlukan doa khusus agar bambu petuk tersebut terkunci, tidak bisa dilihat oleh orang biasa yang mencarinya dan sulit diambil karena sudah kita kunci. Kalau mau mencari di malam hari juga bisa, mungkin malas saja karena gelap.
baiknya siang saja asal sudah paham tata caranya saja. Misteri bambu petuk, aneh dan unik mungkin karena sewajarnya ruas bambu itu searah ruasnya sedangkan ini bertemu ruas. Ini menjadi misteri dan ditambah lagi memiliki kekuatan magis di dalamnya. Fungsi atau khasiat bambu petuk. Fungsinya macam-macam. Namun saya sarankan baiknya dideteksi dulu atau tanya saja sama yang mendiami di dalamnya bisa buat apa. Kita cek juga berdampak positif atau tidak kalau kita gunakan. Secara umum ada beberapa. Kerejekian, bisnis maju, jabatan, wibawa, pengasihan, kekebalan, penjagaan ilmu hitam, dan masih banyak lagi. Cara mengetahui khodam bambu petuk. Kita bisa memanggilnya ketika penghuninya menampakkan diri, kita akan tahu siapa dia dan seberapa kuat auranya. Terkadang ada pula yang penghuni bambu petuk atau pring petuk rela bambunya ditebang setelah ditaklukkan. Ini wajar karena masih berlaku hukum alam yang kalah tunduk sama yang kuat. Atau meminta sesuatu agar dia ikut jadi khodam kita. Kalau di alam kita manusia meminta upah dulu baru kerja. Agak lucu juga. Tapi dalam dunia supranatural biasa saja seperti itu. Tatanan dan budaya alam gaib memang memiliki aturannya sendiri. Tinggal kita saja mau bagaimana menyikapinya. Ciri bambu petuk ketemu ruas asli seperti apa? Ini seringkali ditanyakan, paling tepat tanya sama orang yang paham saja. Kenapa? Karena bisa saja bambu petuk itu cuma isian. Kalau kita tanya sama yang sudah tahu, dia akan mendeteksi energinya secara langsung. Jelek atau bagus bentuknya itu no sekian. Yang diutamakan ada energinya. Jadi kalau mau memahari, belilah dengan orang yang sudah terpercaya atau meminta orang yang mengerti untuk mencarikannya. Harga bambu petuk atau pring petuk berapa? Tergantung kekuatannya, besar energinya, siapa makhluk astral yang mendiaminya. Relatif sekali harganya, dari jutaan sampai belasan juta. Untuk dapat merasakan berkah atau manfaat dari mantra-mantra penglaris dagangan di atas, maka Anda lakukan tata cara berikut ini. Awali dengan melakukan sholat hajat 2 rakaat di malam hari, di atas jam 12 malam. Setelah itu baca sholawat berikut, Shollallahu ala Muhammad Shollallahu alaihi wasallam, sebanyak 100 kali. Kemudian baca mantra-mantra penglaris dagangan di atas sebanyak 114 kali. Pagi harinya lakukan puasa muti 1 hari saja, baiknya Anda lakukan di hari Kamis. Puasa muti dilakukan 1 hari saja, namun amalan-amalan tersebut di atas dilakukan sebanyak minimal 40 hari berturut-turut sehingga Anda akan merasakan berkahnya yang amat besar. Demikian mantra-mantra penglaris dagangan warisan leluhur yang dapat saya sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin menggunakan sarana spiritual praktis untuk melariskan dagangan, maka silahkan gunakan sarana saya yang bernama Azimat Jabal Nur. Yang bisa merah delima adalah nama salah satu batu permata yang dikenal juga memiliki kekuatan magis. Sebutan lainnya batu rubi, yang memiliki energi gaib, disebut pula mustika batu merah delima. Bagaimana cara mendapatkan batu mustika merah delima asli? Di sini maksudnya yang memiliki kekuatan gaib. Kalau batu yang biasa banyak, Anda bisa memaharinya kepada orang yang bersedia, atau menariknya dari alam gaib. 2 cara ini yang sering atau umum kita dengar. Ada pula yang mendapatkannya karena warisan atau hadiah dari leluhur. Batu yang cukup langka ini sangat dicari oleh berbagai kalangan dengan maksud dan tujuan berlainan tentunya. Ada yang digunakan untuk penunjang jawaban, pengasihan,
wibawa dan apa pula yang menggunakannya untuk penglaris usaha dagangan. Berapa harga mustika merah delima yang asli? Tergantung tujuan dan kekuatannya. Saya sendiri kangrido.com memaharkannya untuk pengasihan dengan harga mulai dari 1 juta. Mustika asli dari alam gaib bukan hasil penarikan atau penaklukan makhluk astral tapi hadiah pemberian. Kenapa ini baik? Karena sifatnya saling membantu bukan hasil penarikan yang memaksa makhluk astral untuk tunduk kepada kita. Adakah mustika merah delima palsu? Beredar. Jawabannya ada. Bukan palsu sih sebenarnya, mungkin isian biasa yang ditransfer tenaga dalam atau yang untuk sulap bisa bercahaya jika ditaruh di air. Sebelum memahari benda mustika ini ada baiknya Anda mengenali orang kepercayaan untuk mendeteksinya yang mata batinnya sudah baik mampu melihat energi yang terkandung, bukan yang dites hanya dengan dicelupkan di air. Saran saya saja. Apakah semua batu mustika merah delima bisa bercahaya jika dicelupkan di air? Jawabannya tidak. Bagi saya sendiri yang penting fungsinya dan kegunaannya buat apa saja. Baikkah atau tidak? Kalau untuk yang bercahaya di air mungkin tujuannya untuk hal tertentu seperti jabatan atau kekuasaan. Lebih jauh sebaiknya dideteksi terlebih dahulu. Mustika merah delima yang asli tidak sembarangan orang mampu memilikinya dan juga menggunakannya dengan baik. Apakah resiko memiliki batu mustika merah delima? Tergantung energinya baik atau buruk. Yang baik juga bisa jadi buruk kalau salah atau tidak mengerti. Ada satu cerita, seseorang meminta mustika merah delima dan mendapatkannya. Namun sayang karena orang ini awan dan tidak percaya, hingga membuang batu mustika tersebut padahal di saat itu usahanya sangat jaya sekali. Setahun berlalu usahanya surut dan mulai terasa sulit di berbagai sisi. Cek dicek, ternyata dulu telah membuang mustika merah delima dengan tidak sopan atau tata caranya salah. Sehingga makhluk astral yang berumah di batu mustika tersebut sedih merasa tidak dihargai. Dan tangisan gaibnya karena kehilangan tempat tinggal membuat para pelanggan bisnis tuannya enggan memperpanjang kontrak. Padahal makhluk astral ini senang dengan tuannya karena sering membantu orang banyak. Kalau diceritakan dalam versi manusia, berarti telah menghancurkan rumah tempat tinggal seseorang. Tentu dia akan sedih kenapa rumahnya dihancurkan begitu saja. Jadi kalau ingin memiliki benda gaib seperti mustika batu merah delima harus mengerti pula tata cara gaib menggunakannya. Karena mereka ada. kangrido.com. Apa itu khodam? Bagaimana cara memanggil dan mendapatkannya? Biasanya ini yang menjadi pertanyaan ketika penasaran apakah ia memiliki khodam atau tidak. Khodam adalah pembantu dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam dunia gaib dia adalah makhluk astral yang bisa datang bila dipanggil untuk membantu kita tuannya atau sahabatnya. Saya sendiri kangrido.com tidak memanggil dengan sebutan khodam tapi lebih enak dengan sebutan makhluk astral atau kenalan. Seperti di dunia kita manusia sekarang lebih sering menyebut asisten rumah tangga dibanding pembantu. Lebih menghargai rasanya. Bagaimana cara memanggil khodam yang kita miliki? Tiap pemilik biasanya memiliki caranya masing-masing, bisa dengan mantra atau menyebut namanya saja. Contoh pengalaman kakek hanya menyebut namanya saja, "Sini ayo ke sini, ini ada makanan kesukaan kamu telur," langsung datang. Anak macan gaib biasa suka kalau diajak main. Tapi bagi orang awan ya tentu sangat terlihat aneh. Kenapa kok ngomong sendiri? Ada juga yang memerlukan ritual,
Ada pula yang cukup membacakan mantra macam-macam cara pemanggilannya. Sangat tergantung sekali dengan apa yang sudah kita kuasai. Bagi yang awan saya tidak menyarankan sembarangan memanggil. Karena bisa saja ketempelan makhluk astral yang jahat yang tertarik dengan kita. Ciri-ciri khodam datang. Kalau masalah ciri-cirinya banyak, namun ada kebiasaan tertentu. Misalkan bau harum atau sebaliknya, ada hawa panas, ada angin tiba-tiba. Kalau mata batin Anda sudah terbuka tinggal lihat saja dia mulai mendekat. Kalau masalah bentuk khodam macam-macam tergantung jenisnya saja. Ciri orang memiliki khodam. Ini agak sulit saya menjelaskan. Kenapa? Karena beda khodam beda ciri. Paling benar adalah dengan bertanya kepada orang yang sudah bisa melihat atau menanyakannya langsung. Kalau tebak-tebakan bisa jadi cuma ketempelan makhluk astral atau sedang kena sasaran santet atau pelet menggunakan makhluk astral. Jenis khodam apa yang terkuat? Ingat khodam adalah pembantu. Yang paling kuat tentu tuannya. Sekarang untuk menilai khodam kuat atau tidak tergantung power energi yang dimilikinya dan tujuannya untuk apa. Contoh khodam jin jahat untuk santet. Lihat auranya akan hitam dan penuh aura kemarahan kekejaman. Semakin besar semakin ganas. Apakah khodam itu berbahaya? Jawabannya ada yang ya ada yang tidak. Tidak bila itu berenergi positif dan sebaliknya berbahaya kalau berenergi negatif. Dan juga tergantung pemakaiannya mau diarahkan kemana. Kalau untuk hal baik dia juga baik, kalau untuk yang kurang baik dia juga akan kurang baik. Kita sebagai tuannya harus mampu mengendalikan. Lalu, bagaimana caranya mendapatkan khodam? Ada banyak cara. Contoh mendapatkan warisan dari leluhur, datang sendiri, atau dengan proses ritual. Ada juga yang datang meminta untuk dipelihara atau disediakan rumah dirawat dengan baik. Ada satu pengalaman, seorang kenalan memiliki khodam, ingin menagih hutang dengan seseorang namun malu karena kawan. Singkat cerita dia meminta khodamnya untuk menagihkan hutang supaya bayar cepat. Maksudnya supaya menggerakkan hati kawannya. Namun apa yang terjadi, kawannya itu dibuat lewat oleh sang khodam, dalam artian dibuat meninggal. Nah, perlu hati-hati kalau punya khodam kan. Apapun yang terkait dunia perkhodaman pastikan itu untuk tujuan positif ya, karena bahasa dan budaya mereka berbeda dengan kita manusia. Pahami betul-betul sifat khodam yang Anda miliki. Penarikan benda gaib adalah kegiatan atau proses mewujudkan atau memindahkan benda yang ada di alam gaib ke alam nyata atau alam manusia. Melakukan pemindahan ini ada bermacam cara dilakukan. Bisanya dilakukan oleh orang yang sudah mampu atau yang sudah mempelajari tata cara lelaku. Saya sendiri KangRido.com mengenali penarikan benda gaib sudah lama. Namun di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman dan nasihat. Pertama, apapun yang kita lakukan dalam penarikan akan berdampak kepada kita di kemudian hari. Jadi pastikan bila melakukan ini dengan cara menghargai dan menghormati si pemilik benda sebelumnya. Kedua, benda gaib biasanya adalah rumah atau tempat yang ditinggali makhluk astral. Contoh seperti mustika pelet yang saya miliki, di dalamnya ditinggali oleh seorang atau makhluk astral. Benda gaib ini bukan hasil penarikan tapi pemberian dari leluhur, hadiah. Ketiga, cara merawat benda gaib jangan sembarangan karena itu media atau rumah mereka. Umumnya seperti itu. Terlebih dahulu ajak berkomunikasi si tuan rumah, intinya silaturahmi.
agar dia dan kita bisa berhubungan bertetangga dengan baik, dan saling membantu istilahnya dalam dunia manusia. Keempat, karena benda gaib adalah rumah makhluk astral, kalau di dunia manusia kita kalau bertamu mengetuk pintu atau mengucapkan nama dan salam. Nah, kalau mengetuk pintu rumah makhluk astral itu sedikit berbeda, ada bermacam caranya. Yang paling umum dengan mantra pemanggil atau yang dikhususkan sesuai nama yang menghuni benda gaib. Jadi tidak sembarangan, sama saja kalau di dunia manusia kalau sembarangan panggil orang bisa marah. Apa bedanya benda gaib tarikan, benda gaib isian dan benda gaib hadiah dari alam gaib? Bedanya benda gaib tarikan berasal dari alam gaib yang dilakukan dengan cara yang berbagai macam. Seperti dipaksa ditarik karena mengandung energi negatif dan dipindahkan ke tempat lain, bertarung dulu baru dia tunduk dan bersedia menyerahkan dan ikut kita. Pasti sering deh melihatnya di TV-TV. Benda gaib isian, di sini saya membaginya menjadi dua supaya mudah dipahami. Benda gaib isian dengan makhluk astral, misalnya saya memiliki batu biasa kemudian saya mengundang dan meminta makhluk astral untuk mendiaminya. Dengan tujuan membantu untuk penjagaan seseorang yang membawa batu atau untuk penjagaan diri. Benda gaib isian dengan tenaga dalam, misalnya saya punya batu akik kemudian saya bacakan mantra dan pentransferan energi ke batu tersebut hingga berguna untuk kekebalan selama 2 tahun. Yang memegang akan tahan bacok tembak dan iris. Banyak yang bisa melakukannya hanya energi dan caranya saja bisa berbeda-beda. Benda gaib hasil hadiah dari alam gaib. Saya pribadi menyenangi yang ini karena ini adalah tanda mereka menyenangi kita atau hadiah. Kalau di dunia manusia seperti teman yang bertamu ke rumah kita dan membawa oleh-oleh untuk kita. Bagus kan? Karena ini terkait gaib, jadi bisa-bisa kita saja bagaimana menyikapinya. Pastikan Anda kenali apakah itu berdampak positif atau sebaliknya. Benda gaib paling berbahaya. Kalau yang ini mah banyak sekali, pokoknya yang berenergi full negatif itu berbahaya. Contoh Anda orang awam masuk goa angker kemudian ngambil batu unik seperti mustika di sana. Bisa jadi itu batu adalah kepunyaan makhluk astral ya tentu mereka marah, Anda dianggap mencuri kemungkinan akan dikejar dan dihajar dengan cara gaib. Apalah sebenarnya goa itu ternyata dihuni kerajaan gaib. Sangat bahaya. Satu kerajaan bisa marah. Atau Anda menerima batu cincin yang tidak jelas asal-usul ceritanya. Padahal batu cincin itu pemakan tumbal, ini juga lumayan berbahaya. Biasanya akan membuat sakit dan korban nyawa. Dan masih banyak lagi benda gaib yang bisa jadi berbahaya jika kita miliki, jadi pastikan Anda mengenalinya atau bertanya pada yang paham ya. Cara mengetahui benda gaib di rumah. Caranya paling mudah Anda tanya sama orang yang paham. Atau kalau mata batin Anda sudah terbuka sudah bisa merasakan hawanya terasa di diri kita seperti tertarik. Kalau mata batin kita sudah baik tentu juga kita bisa berkomunikasi langsung dengan makhluk astral. Silaturahmi saja dan berkenalan. Itu dia cara yang menurut saya paling tepat, rasa ragu pasti lenyap karena kita melihat sendiri. Jangan pakai cara mimpi-mimpi ya, karena bisa saja itu manipulasi makhluk astral. Kadang ada juga makhluk astral yang nakal, biasa seperti di dunia manusia juga ada juga yang jadi premannya. Contoh cara mengambil benda gaib. Ini hanya contoh ya, namun memang pernah dialami oleh seorang teman. Suatu hari teman memerlukan mustika penuntuk. Jadi dia menyiapkan beras, dupa, 2 biji telur,
dan minyak khusus ditaruh dalam sebuah piring putih, menginjak malam ritual di rumahnya sendiri di ruang tamu namun digelapkan mematikan lampu. Dibacakannya sebuah mantra pemanggil makhluk astral, ke arah piring dan diletakkannya piring di tengah ruang tamu. Kemudian di tanggalnya tidur. Pagi harinya sudah ada berupa mustika tergeletak di sekitar piring, yang fungsinya untuk penunduk. Jika dipakai atau dibawa orang yang marah dengan kita akan tunduk dan berubah baik. Kalau dilihat secara batin sebenarnya teman ini meminta bantuan sesosok makhluk astral untuk mencarikan atau mengambil sebuah mustika. Dan ditukar dengan makanannya. Barter lah istilahnya, kalau di dunia kita. Mudah sekali ya, namun perlu belajar juga sih tata cara dan lelakunya. Tulisan saya ini ditelaah lagi karena masih banyak yang tidak saya sempat tulis. Dan pandangan tiap paranormal bisa berbeda juga, intinya baik buruk tergantung penggunanya.